Hal yang bagi kami di PKS saat ini untuk mengusahakan sebenarnya agar tidak terjadi calon tunggal itu. Ya. Kami saat ini ditugaskan untuk berkomunikasi dengan para tokoh ya, yang bermunculan, ya, untuk yang berpotensi untuk menjadi cabuk, ya, jadi cabuk. Ya. Kemudian juga dengan partai-partai politik karena terus terang memang saat ini PKS masih punya 2 kursi, ya. Saat ini masih punya 2 kursi sehingga tidak bisa untuk mencalonkan dan pasti harus berkoalisi dengan partai yang lain. Ya, bisa jadi dengan Demokrat agar juga terbebas dari dosa yang tadi disebutkan, ya, dosa kecil ya. Kemudian ada P3 misalnya, ya, itu untuk kemudian bisa membangun Sumeneb ke depan agar demokrasi itu berjalan di Sumeneb ini. Dan tentu saja saya pikir banyak lah yang tokoh-tokoh Sumeneb yang kemudian cerdas gitu ya dan sejahtera. Nah, ini yang perlu dikorek yang tadi disampaikan oleh K. Ilyasi, ya, Ketua Gerindra. Ya. Jadi memang kemudian peran dari partai politik itu salah satunya juga melakukan pendidikan politik sebenarnya. Ini tugas yang berat juga ya kepada masyarakat, kepada konstituen. Karena ternyata masyarakat dan konstituen pun susah untuk diberikan pendidikan politik. Ini yang terjadi ya. Di PKS itu sudah ada beberapa kali training orientasi partai misalnya. Ya ternyata ya sama juga gitu. Ya. Ketika saat pemilu terjadi yang ditanyakan sama gitu. Bukan hanya visi misi ya, tapi juga visinya ada gitu. Itu dilema gitu. Jadi kita melakukan pendidikan politik itu sangat sulit ya, kemudian bisa terjadi di masyarakat. Ya. Nah, kemudian yang juga ingin saya sampaikan bahwa jangan sampai kemudian demokrasi khususnya di Sumeneb ini tersandera, ya, dengan adanya isu atau wacana calon tunggal ini, ya, sehingga yang lain itu tidak berani untuk tampil, ya, tidak berani untuk tampil. Jadi saya pikir saat ini yang perlu dicermati bersama bahwa seperti PDIP ini juga hanya memiliki 11 kursi ya dari 50 kursi yang ada. Nah, ini kan hanya 20% lebih. Artinya ada 8 kurang lebih 70% lebih ya dari masyarakat yang tidak memilih ya, PDIP dalam pemilu legislatif ya. Dan ini berpotensi untuk ketika kita bisa menyatukan itu, maka seharusnya itu akan bisa memenangkan kontestasi pilkada. Itu menurut saya. Dan terakhir saya tutup saja dengan pantun. Ya, terima kasih. Ya, menunggu lama ternyata ditinggal. Walau ditinggal tetap bertahan. Jangan sampai ada calon tunggal agar demokrasi tetap berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi selain Mas Ribut, yakni Mas Khairul. Nah, ini dulu bannernya sempat tersebar di seluruh Sumeneb di Pilkada 2020 ya. Tapi sekarang sepertinya nggak pasang lagi.